Apa waktu itu? Kayak gumpalan nanah. Hai, I'm Jack. Aku suka banget explore loh. Soalnya aku kepoan. Apalagi di tempat baru kayak begini. Anyway, umur aku udah 10 tahun loh. Untuk seukuran manusia, aku udah 60 tahun. Tua ya. Tidak seperti mitos yang selama ini beredar, kucing tidak benar-benar memiliki 9 nyawa. Mereka juga bisa terserang infeksi virus dan bakteri yang bisa menyebabkan penyakit yang berbahaya. Oleh karena itu, kamu perlu melindungi kesehatan kucing dewasa peliharaan kamu dengan memberikan vaksin. Vaksinasi bisa memberi perlindungan pada kucing dari infeksi virus dan bakteri dengan cara memperkuat sistem kekebalan tubuh mereka. Vaksin kucing tersebut secara medis untuk memerangi inkubasi dan penularan penyakit kucing yang dapat melumpuhkan dan fatal. Hari ini Dr. Maggie kedatangan pasien seekor kucing yang ingin melakukan vaksin. Untuk yang selanjutnya vaksin. Oke, boleh Mbak Anggi ya. Suruh masuk aja. Langsung masuk Nah, aja. iya. Hai, selamat siang Mbak Ayu. Siang dok. Bawa siapa ini? Si Bagong Ini ya? namanya si Bagong dok. Iya. Gimana kondisinya? Bagus? Kondisinya bagus sih, cuma mau vaksin aja. Oh, mau vaksin. Ah, Kita periksa dulu ya. boleh. Ke meja ini aja. Sementara itu, di ruangan dokter Sadra lagi-lagi sakit yang menimpa kucing ini terjadi akibat virus yang telah bermutasi. Jadi ibu bayangin aja kan perut isinya cairan semua kayak gitu. Beberapa kucing tuh bahkan sampai sesak napasnya karena neken sampai ke diafragma kan, neken ke jantung sama paru-paru. Di beberapa kasus lagi bahkan cairannya tuh nongolnya di paru-paru gitu. Virus yang udah mutasi gitu. Jadinya dia bikin cairan di perut, bikin infeksi di dalam rongga perut. Kalau dirawat inap pun sebenarnya sama aja sih Bu, treatmentnya sama di rumah. Kalau dirawat inap juga nggak akan diinfus karena kalau misalnya diinfus cairannya tuh makin banyak gitu. Jadi kita biasanya tetap nggak nginfus, jadi dioptimalin disuapin makanan sama minum. Kalau misalnya emang dia nafsu makannya kurang banget ya gitu. Terus semakin banyak cairannya, semakin kental cairannya itu dia semakin parah.
kabur pula nanti si Bagong ini. Oke, izin kita cek dulu ya Mbak Ayu kucingnya. Bagus. Makannya? Makannya oke. Oke. Ada makanan apa? Makanan basah, Yang kering? dry food Dry food. Tapi ada dikasih makanan basah juga. ada. Jarang-jarang sih. Jarang. Beratnya 3,9. 3,9. Bagus berat badannya. Coba cek suhunya. Di rumah ada beberapa ekor kucing. Satu aja sih Satu. baru adopsi. Baru adopsi kucing. Sebelumnya udah pernah pelihara kucing? Belum sih. Oh, belum. Udah pernah dikasih obat cacing? Belum sih. Oh, belum. Karena dari adopternya yang sebelumnya katanya belum diobati. Suhunya normal 38,3. Jadi rata-rata ideal suhu kucing itu adalah 38 sampai 39,3. Kalau di atas itu berarti tidak normal. Oke. Bagus, napasnya bagus, nggak sesak, bagus. Tapi sebelumnya udah tahu tentang vaksin. Untuk apa vaksin? Belum sih dok. Belum Makanya ya. mau tanya vaksin. Mau tanya. Kenapa sih harus vaksin? Kenapa? Vaksin itu adalah untuk meningkatkan antibodinya untuk melindungi dia dari penyakit. Jadi vaksin kucing itu banyak jenisnya, tapi yang sering terjadi di Indonesia itu beberapa vaksin itu ada namanya Tricat sama Foket. Kalau Tricat itu ada 3 jenis vaksin di dalamnya. Kalau yang Foket ada 4 jenis vaksin. Kalau Tricat itu ada rhinotrachitis sama calicivirus. Biasanya itu infeksinya selalu bersamaan. Bersamaan itu kalau orang bilang biasanya seperti flu sama dia sariawan, biasanya gejala klinis yang selalu timbul. Yang saling fatal itu adalah panleukopenia. Itu biasanya ada kucing yang muntah sama diare itu. Itu yang sangat fatal penyakitnya. Itu menyerang saluran pencernaan. Yang terakhir itu ada namanya chlamydia. Nah, chlamydia ini biasanya di bagian mata dia gejala klinisnya gitu. Tapi sebelum vaksin, kalau kita di sini harus diberi obat cacing dan obat kutu dulu. Nanti 2 minggu setelah pemberian obat cacing baru bisa divaksin. Dan setelah divaksin nanti juga ada treatment untuk kucingnya, nggak boleh dimandikan, harus istirahat, maksudnya nggak boleh aktivitas terlalu berat. Karena kan ada zat yang dimasukkan dalam tubuhnya seperti itu. Ya. Tapi ini karena belum di obat cacing, kita obat cacing dulu. Nanti setelah obat cacing, 2 minggu setelah obat cacing, Mbak datang lagi ke sini. Oke, siap. Kita kasih obat cacingnya ya. Siap. Ambil obat cacingnya itu. Agak lama ya Bu ya, soalnya bisa banyak banget. Prediksi aku sih kita bisa ngeluarin sampai 400-an mili. Dan ini nggak bisa semua cairannya langsung diambil karena nanti dia bisa shock. Tuh, jadi paling seperempatnya atau setengahnya dari yang sekarang. Terus nanti 2-3 hari lagi udah harus disedot lagi cairannya. Terus ibu bisa ngasihin obat kapsul nggak? Iya, soalnya ini dia harus minum obat juga. Jadi ini kan kita bantu ngeluarin cairannya langsung nih biar bisa langsung banyak. Nanti obatnya juga akan bantu ngeluarin cairan tapi pelan-pelan gitu. Ini sebenarnya lebih ke efek biar dia cepet agak legaan gitu, biar dia napasnya bisa lebih enak, badannya lebih enteng. Sebenarnya dia belum sampai ke sesek sih, cuma ini kan berat juga kan buat badannya dia. Nanti kalau kita timbang tuh dia bisa berkurang sampai 500 gram beratnya, karena dia sebenarnya kurus banget.
Kucing ini sejak awal datang mengalami lemas dan perlu segera dilakukan tindakan sebelum menjadi semakin parah. Virus yang telah bermutasi bisa saja menyerang tubuh seekor kucing. Maka itulah harus segera dilakukan tindakan medis secara cepat guna menghindari hal-hal yang lebih fatal akibatnya. Udah nggak mau makan lagi, makannya dikit banget jadinya. Ini sih kurang lebih 300 milian aja sih Bu, nggak nyampe setengahnya. Tadinya masih aktif banget. Nah ini nanti obatnya ada dua jenis. Ini kan sebenarnya nggak bisa sembuh ya Bu ya. Sebenarnya tuh nggak bisa sembuh. Cuma paling itu aja sih yang bisa kita bantu lakuin buat dia, kita bantu keluarin cairannya supaya dia juga hidupnya tuh lebih enak, lebih nyaman begitu. Sama aku tambahin penambah darah ya, terus pastiin aja dia makan terus kayak gini nih. Kalau makan recovery gini juga nggak apa-apa. Jadi vaksin itu adalah sediaan biologis yang diberikan untuk kucing untuk meningkatkan imunitas tubuhnya. Pada kucing, vaksin itu sebaiknya diberikan pada umur 6-8 minggu pertama untuk pertama kalinya. Karena waktu lahir dia masih mendapatkan maternal antibody dari induknya. Ada beberapa jenis vaksin yang banyak sebenarnya pada kucing, tapi yang sering penyakitnya yang sering terjadi itu ada 4 yang umum, yaitu pertama rhinotrakitis sama kalisivirus. Itu kita sebutnya flu kucing. Biasa gejala klinisnya seperti sariawan sama flu. Yang ketiga itu ada namanya panleukopenia. Panleukopenia itu menyerang saluran pencernaan. Biasanya gejala klinisnya itu muntah sama diare. Ini sangat fatal kalau menginfeksi kucing. Dan yang ketiga itu chlamydia, ini infeksi bakteri. Jadi dari 4 jenis vaksin itu yang 3 ini virus. Nah, jadi kan obatnya virus di Indonesia nggak ada gitu kan maksudnya. Jadi fungsi vaksin itu adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh pada kucing. Jadi sangat penting kalau kucing owner nih yang baru untuk mendapatkan program vaksin yang pengetahuan program vaksin yang bagus tentang kucing. Nah, jadi vaksin itu ada banyak jenisnya di Indonesia. Tapi yang umum biasanya ada 4 jenis penyakit itu. Pertama namanya rhinotrakitis, kalisivirus, sama panleukopenia, sama chlamydia. Dari 4 ini yang 3 ini virus ini. Jadi kalau virus ini kan obatnya sulit. Jadi kita kasih vaksin untuk meningkatkan imunitasnya, daya tahan tubuhnya ketika terinfeksi penyakit ini. Kalau penyakit rhinotrakitis sama kalisi itu kita sebutnya itu seperti flu kucing. Gejala klinis yang muncul umumnya itu hidungnya berair seperti flu sama sariawan. Yang sangat berbahaya, yang sangat fatal itu adalah panleukopenia. Ini dia menyerang saluran pencernaan. Itu gejala klinisnya muntah sama diare seperti itu. Oke, ini kan karena nggak bisa kita vaksin dulu. Nanti setelah ini 2 minggu, kalau kondisinya oke, Mbak datang lagi kita vaksin. Siap, oke. Dok. Makasih ya, Dok. Ya, sampai jumpa lagi minggu depan. Jadi di Amore Animal Clinic, SOP-nya itu sebelum vaksin, kucingnya harus dikasih obat cacing dulu. Jadi kenapa kita memberi obat cacing sebelum divaksin? Itu untuk mengurangi risiko. Karena kan saat divaksin itu nanti ada respon tubuh kucing yang kurang bagus, seperti demam atau segala macam. Kalau kebetulan pada saat dia divaksin cacingnya kan akan memperburuk keadaannya setelah vaksin. Makanya kita di Amore sebelum vaksin, 2 minggu sebelum vaksin harus obat cacing. Baru kita berani untuk vaksin. Pasiennya udah nggak ada, kita coba cek pasien di ruang rawat inap. Ibu mau aku cek ini nggak cairannya FIP atau bukan? Jadi sebenarnya sih ini udah hampir pasti sih. Tapi ada beberapa tes sebenarnya. Yang pertama ada yang paling gampang sebenarnya uji Rivalta. Jadi itu pakai cuka namanya. Nanti kalau misalnya cairan itu ngapung berarti memang ini FIP. Tapi biasanya kalau cairan udah kental gini sih pasti ngapung sih.
gitu. Terus ada lagi kalau mau cek kimia darah, cuma kalau kimia darah tuh nggak terlalu spesifik biasanya gitu. Ada lagi pakai test kit corona, karena ini kan sebenarnya virus yang udah mutasi, coronavirus yang udah mutasi gitu. Tapi ini udah hampir pasti ini FIP sih. Memeriksakan hewan kesayangan Anda ke klinik hewan merupakan sebuah kegiatan rutin yang harus dilakukan untuk mencegah berbagai penyakit yang tidak diinginkan. Udah steril belum sih? Aduh nak. Putihnya bentar. Woi. Ah, tuh. Wait. Oh, pipis darah. Si Nisa ya. Hai Nisa, coba keluarin sebentar. Nisa ini dia titip sehat sama ada sedikit alopecia bagian kulitnya. Mana yang bermasalah? Udah bagus ya? Iya. Dikasih Udah mulai tumbuh rambut. Terus bulan. Dikasih ini salep ya? Salep. Dari sini ya? Dari sini. Tapi kondisinya oke? Makan, minumnya Mau oke? makan. Awalnya nggak mau makan. Sekarang sudah mulai. Coba lihat. Boleh. Saran aku, ini makanannya diganti aja. Makanannya diganti jadi Royal Canin yang urinary SO. Gitu. Jangan pakai Oricat, Cat Choice gitu tuh jangan. Itu kering juga ya? Makanan kering juga. Tapi ganti Royal Canin urinary SO tuh sampai 6 bulan, nggak bisa sebentar doang. Royal Canin. Urinary SO. Terus ini aku bawain obat. Nanti dikasihnya 2 kali sehari. Ini sifatnya sebenarnya lebih ke suplemen sih, buat ngejaga saluran perkencingannya dia. Oh, mau dirawat inap aja. Cuma ya ini aku nggak tahu bisa sampai kapan loh. Soalnya kan ini kan bilang kan nggak bisa sembuh kan. Mungkin 2 hari 3 hari. 2 hari 3 hari nggak akan berefek apa-apa. Mau buat apa dirawat inap kalau gitu? Percuma ya? Percuma. Mendingan ibu 3 hari lagi datang ke sini buat diambil cairannya, mendingan kayak gitu. Ambil cairan. Gitu. Soalnya dirawat inap buat apa? Dia nggak pasang infus, malah yang ada nanti dia kena penyakit yang lain juga gitu kan. Buat apa? Jadi nggak ini di rumah aja. Mending di rumah aja. Di rumah sih biasa aja. Di rumah biasa aja, tapi obatnya dikasih, udah itu aja. Gitu. Nanti per 3 hari bawa ke sini buat diambil lagi cairannya gitu. Sampai cairannya habis sendiri. Nah, biasanya bertahan tuh bisa sampai sebulan 2 bulan nggak ada cairannya. Tapi bisa jadi kambuh lagi. Gitu. Jadi 3 hari terus nanti 3 hari lagi apa? Iya, per 3 hari aja ke sini. Jadi seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali gitu. Nah, nanti pas yang obatnya habis, nanti kita check up lagi kayak gimana, butuh tambahan obat lagi apa enggak. Kalau butuh ya nanti dikasih lagi obatnya. Gitu. Itu aja sih sebenarnya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau si Bogel Kenapa? dikasih obat aja. Dikasih obat suplemen sih, 2 kali sehari dikasihnya. Gitu. Udah? Oke, tinggal nunggu obatnya aja ya. Ini siapa ini? Ini pasien dokter yang diamputasi bulan lalu. Oh, bulan lalu si siapa namanya? Saya lupa ini. Aktif banget ya. Toto. Oh, Toto ya. Coba keluarin. Oh my god, sayang. Kakinya cuma 3 ya. Tapi jalan bisa? Bisa. Bisa.
Ini operasinya 2 bulan lalu ini. Kondisinya oke tapi ya? Makan, minum oke. Ini ownernya lagi keluar kota? Oh, di situ. Sekian aktivitas kita hari ini. Tadi kita ada treatment pemberian obat cacing dan ngecek pasien di rawat inap. Mungkin besok kita ketemu untuk jadwal vaksin lagi. Baik kamu memiliki anak kucing atau kucing dewasa, maka kamu perlu memberikannya vaksin. Biasanya vaksin juga tergantung pada usia, kesehatan secara keseluruhan, dan gaya hidup kucing. Hari ini di ruang operasi, para dokter tampak sibuk melakukan tindakan pada seekor kucing yang diduga tertabrak hingga tulang ekornya patah. Nah, dia tuh tulang itu malah miring seperti ini. Jadi kita contouring dulu. Platnya kita bengkok-bengkokin, itu yang buat lama. Di poliklinik hari ini, Dokter Sadra menerima banyak pasien yang kebanyakan adalah kucing. Terus ketemu apa waktu itu? Gumpalan nanah. Budidaya lele mutiara memiliki prospek bisnis yang menjanjikan. Apa ya, pertamanya iseng sih. Iseng untuk mengisi kegiatan di hari tua. Ininya itu. Nah, kita ikutin aja seperti air ngalir lah, kurang lebih gitu. Secara umum, budidaya lele mutiara lebih efisien sehingga keuntungan yang diperoleh pembudidaya semakin besar pula. Get off me, Rock! Turkeys! That's a very fancy-looking snood you've got there, Boris. As I thought, no need to hurry. I've been feeding Crocs for a decade now, but there's still moments when the adrenaline kicks in. That's a two-edged sword, because without that conditioning, you're risking your life. One of the keepers has noticed Cameron the cormorant has something stuck in his throat. Geez, that must be hurting him. Yeah. Of the 4,000 frog species worldwide, we have 216 of them right here. They're tiny, smaller than a 5-cent piece. Incredibly hard to find. Is a city slicker, but that's all about to change. Well, can't be that hard. Rightio. Working with such big animals is quite the adrenaline rush. For every cute, cuddly guide dog pup, there's a lot of teaching and training to be done. But you basically have to be with them nearly every day, not leave them for any more than a couple of hours. Yeah, and where you go, they go. Hi, I'm Jack. Aku suka banget explore loh. Soalnya aku kepoan. Apalagi di tempat baru kayak begini. Anyway, umur aku udah 10 tahun loh. Untuk seukuran manusia, aku udah 60 tahun. Tua ya. For the first time, one of the planet's largest and oldest zoos welcomes you behind the scenes to its wonderful world. 3 stunning locations across Victoria, from the heart of Melbourne City to a magnificent savannah to the home of Australia's iconic wildlife. Come on, old man. Well done, buddy. Irresistible. Little Twigs, I love you very much. Budidaya lele mutiara memiliki prospek bisnis yang menjanjikan. Apa ya, pertamanya iseng sih. Iseng untuk mengisi kegiatan di hari tua. Ininya itu. Nah, kita
ikutin aja seperti air ngalir lah, kurang lebih gitu. Secara umum, budidaya lele mutiara lebih efisien sehingga keuntungan yang diperoleh pembudidaya semakin besar pula. Aquascape adalah seni menghias tanaman di dalam air yang dipadukan dengan penempatan objek seperti batu, kayu, dalam wadah akuarium ataupun akrilik yang menggunakan ekosistem air tawar. Aquascape ini bertujuan untuk membuat ekosistem air tawar dengan detail seperti ekosistem habitat aslinya. Hari ini di ruang operasi para dokter tampak sibuk melakukan tindakan pada seekor kucing yang diduga tertabrak hingga tulang ekornya patah. Nah, dia tuh tulang itu malah miring seperti ini. Jadi kita contouring dulu. Setelahnya kita bengkok-bengkokin, itu yang buat lama. Di poliklinik hari ini, Dokter Sadra menerima banyak pasien yang kebanyakan adalah kucing. Terus ketemu apa waktu itu? Kayak gumpalan nanah. Budidaya lele mutiara memiliki prospek bisnis yang menjanjikan. Apa ya, pertamanya iseng sih. Iseng untuk mengisi kegiatan di hari tua, ininya itu. Nah, kita ikutin aja seperti air ngalir lah, kurang lebih gitu. Secara umum, budidaya lele mutiara lebih efisien sehingga keuntungan yang diperoleh pembudidaya semakin besar pula. Hai, I'm Jack. Aku suka banget explore loh. Soalnya aku kepoan. Apalagi di tempat baru kayak begini. Anyway, umur aku udah 10 tahun loh. Untuk seukuran manusia, aku udah 60 tahun. Tua ya. Budidaya lele mutiara memiliki prospek bisnis yang menjanjikan. Apa ya, pertamanya iseng sih. Iseng untuk mengisi kegiatan di hari tua, ininya itu. Nah, kita ikutin aja seperti air ngalir lah, kurang lebih gitu. Secara umum, budidaya lele mutiara lebih efisien sehingga keuntungan yang diperoleh pembudidaya semakin besar pula. Hari ini di ruang operasi para dokter tampak sibuk melakukan tindakan pada seekor kucing yang diduga tertabrak hingga tulang ekornya patah. Nah, dia tuh tulang itu malah miring seperti ini. Jadi kita contouring dulu. Setelahnya kita bengkok-bengkokin, itu yang buat lama. Di poliklinik hari ini, Dokter Sadra menerima banyak pasien yang kebanyakan adalah kucing. Terus ketemu apa waktu itu? Kayak gumpalan nanah. Get off me, Rock! Turkeys! That's a very fancy-looking snood you've got there, Boris. As I thought, no need to hurry. I've been feeding crocs for a decade now, but there's still moments when the adrenaline kicks in. That's a two-edged sword because without that conditioning, you're risking your life. One of the keepers has noticed Cameron the cormorant has something stuck in his throat. Geez, that must be hurting him. Yeah. Of the 4,000 frog species worldwide, we have 216 of them right here. They're tiny, smaller than a 5-cent piece. Incredibly hard to find.